Di akhir acara pada pagi hari ada dari para jemaah, insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Ustaz. Mungkin hari ini ada konsumsi banyak, kita nggak tahu sedikit, jadi selesai langsung pulang saja. Saya kira dari kami cukup sekian, terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanallah, alhamdulillah kembali bermuajah. Kali ini setidaknya kita tetap menjalankan thalabul ilm sebagai bagian dari thariqun ilal jannah, perjalanan menuju surga, sebagaimana motivasi yang disampaikan Rasulullah SAW. Baik, kita masih membahas mengenai orang-orang atau ashabul furud yang mendapatkan bagian an-nisfu, separuh ya. Kesimpulan kemarin tentang cucu ya. Cucu perempuan itu mendapatkan bagian seperempat. Jadi an-nisfu itu seperempat bila seorang, nah posisinya seperti anak perempuan sama tunggal. Kalimat seorang itu menunjukkan syaratnya tidak ada kan anak kandung laki-laki, kalau ada terhalang. Begitu pula tidak ada anak kandung perempuan. Selama dua anak kandung ini ada, satu maupun dua, otomatis tertutup itu cucu ya. Kemudian syarat kedua, kesimpulan kedua, ini mungkin nanti dibahas di bagian 2/3 ya. Tapi kondisinya sama sebagaimana yang pertama, tidak ada anak laki-laki maupun anak kandung. Nanti tersendiri ya. Seperenam juga sama ya, bisa mendapatkan seperenam, artinya peluang cucu perempuan bisa 1/2, bisa 2/3, bisa seperenam, masing-masing punya syarat nanti kasusnya. Nanti bedah kasus barangkali meskipun belum pembahasan, setidaknya ada wawasan. Begitu pula dengan bagian asobah, bila dengan cucu lelaki sama gitu ya penetapannya. Ini masing-masing kita belum mengulas secara kasuistis karena bukan atau belum waktu pembahasannya ya. Kira-kira itu. Nah, sebelum melanjutkan berikutnya, kita akan refresh sejenak mengenai komitmen kita untuk lillah dalam kehidupan. Sedikit dulu refresh secara akidah. Ayat ini menerangkan tentang fase perjalanan hidup manusia. Nanti hubungannya dengan bagaimana hari ini. Surat 40 dan surat 2 itu memberi satu sama lain memberi penjelasan. Dimulai dari ayat 40, surat 40. Menurut surat 40 atau surat Al-Ghafir ayat 11 ini ada ungkapan amat tanas natain, ahyai tanas natain. Hidup mati kita itu 2 kali. Hidup pun 2 kali. Mati 2 kali, hidup 2 kali. Bukan mati-mati hidup-hidup, atau bukan hidup-hidup mati-mati, bukan pula hidup mati, tapi yang benar mati hidup, mati hidup. Maka dikatakan amat tanas dulu, matinya 2 kali, hidupnya 2 kali.
Nah, dirinci oleh surat Al-Baqarah. Pertama, amwatan. Kalau dirangkum seperti ini, kita sudah pernah menjadi amwatan. Dalilnya misalnya surat 76 ayat 1, bahwa sepanjang, katakanlah hari ini kita 80 tahun misalnya, maka di antara 80 tahun itu kita pernah tidak ada, berarti amwatan. Pernah tidak ada itu berarti amwatan, karena amwatan itu didefinisikan oleh ayat 176 itu, bahwa ada waktu di mana kita khilum minan dahri lam yakun syai'an mazkura, bahwa ada satu waktu, satu masa di mana kita pernah tidak ada. Kira-kira tahun 28 ketika tokoh bangsa Sumpah Pemuda sudah ada belum? Kita itu berarti kita amwatan. Tidak ada kan? Maka kita disebut amwatan. Lalu lahirlah cerita tahun masing-masing kan. Ada yang tahun 60-an, tahun 70-an, terus begitu, berarti kita ahya. Allah menghidupkan kita di sini. Hidup di sini kalau dirinci lebih jauh, kita pernah dua tempat. Jadi hidup yang pertama ini di dua tempat. Pertama rahim, sekarang kedua dunia. Rahim dan dunia, Al-Quran selalu ada keterangan waktu yang menggunakan kalimat ila ajalin musamma. Jadi di dunia ini dibatasi oleh kalimat ila ajalin musamma, sampai waktu tertentu. Kadang menggunakan istilah lain, ilahi itu disebut lebih dari 7 kali. Misalnya walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Nah, ini tuh menggambarkan sampai waktu tertentu. Waktu dalam arti usia tertentu hanya Allah yang Maha tahu. Tapi yang pasti sekali lagi, rahim ada batas waktu. Allah keluarkan kita menjadi bayi, nukhrijukum tiflan, menjadi bayi. Ketika lahir menjadi bayi, Quran menyebutnya ada yang wafat saat itu, ada yang litabluhu asyudda, hidup sampai dewasa. Ketika sampai dewasa, ada 2 kemungkinan lagi. Wa minkum, di antara yang hidup sampai dewasa, ada yang yutawaffa, ada yang dimatikan saat itu, ada yang usianya panjang ila ardalil umur, sampai usia pikun. Yang pasti ahya di sini penentunya. Nah, kemudian yang kedua, yumitukum, dimatikan. Mati urusan Allah. Tak mungkin seseorang mati kecuali izin Allah. Illa makana nafsu illa antamuta illa bi antamuta illa bi'illah. Jadi makana li nafsin antamut, tak mungkin seseorang itu mati illa bi'illah. Jadi penetapan kalimat dengan izin Allah itu mutlak. Usaha apapun kalau Allah tidak mengizinkan, mustahil bisa menemui apa yang disebut dengan kematian. Karena yumitukum menggunakan kata kerja, berarti ada pelaku, ada yang diperlakukan, ada waktu, ada proses di sini. Yumitukum. Al-Quran menerangkan kematian ini ada 2 kemungkinan. Bapak Ibu saya kira hafal istilahnya, su'ul khatimah, husnul khatimah, dalam arti ujungnya. Ada yang kematiannya zalimin, kata surat 16 ayat 28. Kemungkinan pertama orang itu mati dalam keadaan zalim, atau berarti kita menyebutnya su'ul khatimah.
atau surat lain menyebutnya mujrim, sedang berbuat dosa. Atau yang kedua, ketika malaikat mencabut nyawanya, kita dalam keadaan thayyibin, sedang berbuat baik, tidak syirik, tidak melanggar aturan Allah, syariat Allah, itu berarti husnul khotimah. Di sini yubitu. Nah, yang perlu kita camkan sama-sama adalah kematian di sini sangat bergantung bagaimana hidup. Jadi penentunya hari ini, apakah kematian itu sedang melakukan perbuatan zalim ataukah sedang melaksanakan syariat Islam, ajaran Islam, hiduplah penentunya hari ini. Sebaliknya, kematian itu apakah su'ul atau husnul sangat menentukan kehidupan yang kedua. Yuhyikum, saat kita bangun dari kuburan, hidup yang pertama ada di sini, al-qabr. Hidup yang pertama ada di alam kubur. Maka apakah di alam kubur itu gelap atau terang, penentunya adalah kematiannya sedang melakukan apa. Rasulullah SAW mengingatkan kita misalnya bahwa yub'atsul 'abdu yaumal qiyamati 'ala ma mata 'alaihi. Kebangkitan seorang hamba dari kematiannya bergantung sedang melakukan apa saat mati. Itu yang berat. Sementara kematian itu tadi bergantung pada kehidupan hari ini. Apa yang kita lakukan? Komitmen tidak dengan ajaran Islam. Nah, di kuburan ada hadis yang mengatakan saat kita mengalami keringanan-keringanan, kemudahan-kemudahan karena amal yang kita waktu hidup ya, maka akan berdampak besar pada kehidupan akhirat. Di sini sulit dipisah rangkaian ini. Karena itu yang menjadi penentu adalah hari ini, yakni kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia inilah yang menjadi penentu kematian kita seperti apa, terus memanjang sampai yuhyikum. Karena itu pada saat seseorang sakaratul maut diingatkan untuk talqin, ajarkan tauhid supaya dia tidak lupa Allah. Sebab itu penentu. Saya kira pernah ada yang dengar mungkin ya, siapa yang mengucapkan akhirnya la ilaha illallah dakhala jannah. Sebab disitulah ruh sangat membutuhkan la ilaha illallah. Dan tidak ada yang dibutuhkan oleh ruh kecuali itu. Saat itu boleh jadi tidak sedikit orang yang kemudian menyesal sebelum dia meninggal. Jasadnya masih ada di dunia, ruhnya sudah melihat alam lain. Kata Al-Bara bin Azim, Rasulullah telah menerangkan begitu. Saat itulah dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin karim. Boleh jadi orang yang di alam dunianya pernah rakus kepada harta, lalu mengambil harta hak milik saudaranya, lalu berkata, ya Allah beri saya waktu, beri saya waktu untuk apa? As-saddaqa wa aku minas sholihin. Saya ingin bersedekah. Kenapa berkaitan dengan harta? Karena boleh jadi ketika dia di dunia rakus, lalu muncul rasa butuh di situ bahwa tidak akan dulu menzalimi saudaranya, akhirnya ingin memberikan itu kembali kepada saudaranya. Tapi terlambat sudah, maulana. Itulah kira-kira. Terlambat itu, nggak ada waktu. Allah sudah tidak memberi lagi waktu. Itu cerita pertama. Nah, cerita itu nggak berhenti, Pak. Ketika dia di dalam kubur berjerit lagi, mengeluh lagi untuk dikembalikan ke dunia. Ingin hidup lagi sama, ingin memperbaiki diri lagi. Jadi, Masya Allah. Contohnya ada di ayat 99 ya.
Surat 23 ayat 99 dan 100. Iza jaa ahadahumul maut, ketika kematian sudah hadir pada seseorang, artinya di sini sudah dikubur, mewaraihim barzakhun, kemudian dia berada di dalam barzakh alias kubur, dia berdoa, Rabbil ji'un, ya Tuhan kembalikan hamba ke dunia, la'alli a'malu sholihan, aku ingin beramal soleh. Itu setelah dikubur, bukan yang tadi. Kalau yang tadi itu saat baru aku sedang proses sakaratul maut, belum mati. Kalau doa ini setelah mati, tapi percuma, tidak dikabulkan lagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan masih sedikit ya. Jadi ketika disinilah persoalannya menjadi penentu, maka supaya kita tidak zalim, supaya kita lancar dari sekarang sampai nanti akhirat, ayat-ayat ini memberi aturan, memberi penegasan. Misalnya Al-Maidah 48, Allah katakan, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Setiap umat memiliki syariat, memiliki sistem, termasuk umat Rasulullah SAW. Diperjelas oleh surat Al-Jasiyah, ja'alna ka'ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kami sudah membuatkanmu Muhammad SAW berada di atas syariat minal amri, di antara urusan-urusan agama ini. Jadi Bapak Ibu, kita simak kalimat minal amri, agama ini, menunjukkan bahwa di dalam agama itu al-umur, ada banyak urusan, kegiatan, persoalan yang harus mengacu pada ala syariatin. Salah satunya adalah faraid, gitu kan? Jadi kalau kita ingin selamat ya jangan melanggar minal amri. Maka Allah menyebutnya fattabi'ha, ikuti dia. Itu kembali ke syariatin minal amri. Jadi kalau misalnya kekeh dengan mengatakan udahlah bagi rata saja, sama dengan mengikuti alladzina la ya'lamun, mengikuti ahwa alladzina la ya'lamun, hawa nafsu, keinginan orang-orang yang tidak tahu. Biasanya kan suka begini Bang, ketika pengalaman saya, misalnya ketika ada yang meninggal, selalu ada saja orang yang udah gini aja, gini, sehingga keluarga yang sedang berkabung itu mungkin karena bingung diikuti, padahal kata-kata ini, itu dan seterusnya itu salah. Itu sering saya lihat. Azan dulu, itu kolam dulu. Akhirnya karena mungkin posisinya sedang bingung, mengikuti apa yang dikatakan, padahal dia salah. Hati-hati, ada orang yang selalu merasa tahu pada waktu tertentu, padahal nggak pakai ini. Itu sering banget, termasuk dalam masalah waris. Udah gini aja, padahal itu kemungkinannya salah. Nah, itu persoalannya. Jadi ayat ini mengingatkan kita fattabi'ha. Ya. Sementara di sisi lain, bagi mereka yang membaca iftitahnya yang terkenal itu yang panjang, pasti ada janji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalimat mahya itu menggambarkan bahwa saya siap untuk Allah, karena Allah, diatur oleh Allah selama hidup. Itu berarti kembali ke tadi, harus mengikuti syariatin minal amri fattabi'ha. Jika tidak, kembali kepada pembahasan tadi, kematiannya boleh jadi zalimi, menganiaya karena menentang perintah. Jadi gambaran ini maksud saya
untuk sama-sama mencas bahwa ikutilah fattabi'a ala syari'ati minal amri fattabi'a. Insyaallah sebagaimana Quran mengatakan bahwa wassalamu ala man ittaba'a huda, pasti selamat orang yang di atas al-huda atau yang mengikuti Al-Quran. Sementara waris itu rinciannya jelas sekali di dalam Quran. Setidaknya 4 ayat lah yang utama ya. Semuanya di An-Nisa, sisanya itu pendukung. Setidaknya 4 ayat di An-Nisa itu mutlak. Semuanya An-Nisa 7, 10, 7, 11, 12, 1, 7, 6 itu semua menggambarkan rinciannya jelas. Wassalamu ala man ittaba'a huda, selamatlah orang yang berada di atas jalan al-huda. Para Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tentang bagian 7. Masih untuk yang setengah ya, masih untuk yang an-nisfu. Jadi setidaknya sudah 3 orang, anak perempuan yang dulu, cucu, sekarang yang keempat, saudara perempuan sekandung, ikhwah disebutnya ya. Saudara dalam bahasa Quran lazim disebut dengan ikhwah. Saudara, sebelum dilanjutkan mengulang saja. Saudara dalam bahasa Quran setidaknya dibagi menjadi 4 lah, paling tidak ya. Pertama, nasab atau sekandung, berarti seibu saja, itu masuk kategori nasabnya sekandung, terutama ke ayah. Yang kedua, ayah ibu. Yang kedua, seiman, konsekuensinya masing-masing ya. Seakidah, memiliki tauhid yang sama, itu saudara seiman. Yang ketiga, saudara susuan, karena memilih susuan yang sama. Misalnya antara Makhrus bin Abu Jahal dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena pernah menyusu pada orang yang sama, yaitu Suwaibah, budaknya Abu Lahab. Itu masuk kategori saudara susuan. Begitu pula Rasulullah SAW dengan Hamzah. Selain Hamzah itu pamannya yang selisih usianya antara 2 sampai 3 tahunan, beliau juga disebut dengan saudara susuan karena menyusu pada ibu yang sama, pada perempuan yang sama ya. Begitu pula Alimatus Sa'diyah itu susuan. Tuh, yang keempat saudara karena pernikahan, namanya sihrah. Jadi besan, ipar itu masuk kategori sihrah. Tetapi ada hukum-hukum tersendiri berkaitan dengan ipar. Makanya ada kejadian ipar adalah maut. Kenapa? Ipar adalah maut. Faktanya ada, faktanya banyak. Ipar adalah maut. Kenapa? Ipar itu tetap berkemungkinan terjadi fail. Misalnya ini fakta ya. A, B, C. A adalah laki-laki, seorang suami dari B. C adalah adik perempuan dari B. Mahram bukan C itu bagi A. Mahram alias haram dinikahi kalau dalam posisi sedang menikah dengan B. Tapi ketika tidak menikah dengan B, entah cerai atau meninggal, maka C otomatis halal alias boleh. Nah, posisi seperti ini berkemungkinan ada affair itu ketika misalnya ya adik perempuan dari B sering ke situ dan seterusnya, hati-hati itu. Itu namanya ipar itu maut karena memang di situ banyak perselingkuhan dengan adik sendiri. Begitu pula sebaliknya. Makanya peluang-peluang itu diatur oleh Islam dengan mengantisipasi supaya tidak terjadi sesuatu. Baik, kembali sini. Itulah tentang istilah saudara. Nah, ayat yang menjadi dalil tentang itu antara lain ada
Ada dua ya, ada di ayat 12, ayat 11 dan juga ayat 176. Jadi poin pertama, saudara perempuan sekandung mendapatkan dua daging atau seperdua maksudnya. Satu, jika tidak bersama saudara lelaki sekandung, maksudnya tidak bareng ada laki-lakinya. Sebab kalau misalnya ada, maka kembali lagi posisinya itu asobah ya. Karena apa? Saudara lelaki sekandung itu menjadi muasibnya, sehingga nanti bagiannya berlaku lidzakari mithlu hadzal unsayain, yakni yang laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Lihat kalimatnya, wa in kanu ikhwah, jika mereka yang saudara-saudara itu di jalan manisaan, laki-laki dan perempuan banyak, dalam arti lebih dari 2 tadi, maka berlakulah faliz zakari mithlu hadzal unsayain, di mana yang laki-laki tetap mendapat bagian 2 kali lipat. Jadi posisinya tidak seperdua. Kalau saudara perempuan itu ada mungkin saudara perempuan laki-laki, entah kakaknya, ya, entah adiknya, itu poin pertama ya. Dua, jika tidak bersama saudara perempuan sekandung lainnya. Ini kan mirip dengan anak perempuan sebetulnya. Jika tidak bersama saudara perempuan sekandung lainnya, dengan bahasa lain, saudara perempuan sekandung itu tunggal, bukan ada adiknya, tidak ada kakaknya. Begitu baik laki-laki maupun sama-sama perempuan ya. Itu konsepnya. Jadi sekali lagi persis seperti anak perempuan, kalau sendiri dapat seperdua gitu kan. Kalau 2 ke atas dapat berapa Pak? 2/3. Dalilnya kan saya kutip lagi ya. An-Nisa ayat 11 mengatakan, fa in kunna nisaan, jika perempuan itu fauqos natain, 2 ke atas, falahunna, maka perempuan yang jumlahnya 2, 3 dan seterusnya, falahunna sulsa, baginya 2/3. Kalau anak perempuannya lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya, itu mirip seperti itu. Maka saudara perempuan ini kalau sendirian saat ayahnya, saat kakak dia meninggal, misalnya ya, saudara perempuan ini punya adik, punya kakak meninggal, dia sendirian tuh, tidak ada adiknya yang lain, maka dia dapatnya seperdua. Itu syarat pertama tadi, tidak bersama saudara lelaki. Atau syarat kedua, tidak bersama saudara perempuan. Jadi tidak ada adik kakak yang lain, dia sendirian, alias tunggal, itu dapatnya sama seperdua tadi. Itu ya. Jadi persis kan, sama dengan anak perempuan tadi. Di mana anak perempuan kalau tunggal seperdua. Begitu kasusnya ya. Jadi tergantung. Makanya diperhatikan kondisi data, ada nggak yang lain, adiknya, kakaknya, dan seterusnya. Syarat ketiga, tidak bersama turunan mayit, alias tidak punya anak, laki-laki kah, perempuan kah, cucu laki-laki. Sebab ketika ada cucu tergeser lagi, gitu ya. Apalagi cucunya laki-laki, cucu perempuan dan anak laki-laki dan turunan di bawahnya. Karena kalau ada, ini kalimatnya, jika terdapat anak lelaki dari yang meninggal, maksudnya saudara perempuan sekandung tidak mendapat bagian karena mahjub, terhalang oleh anak laki-laki. Contoh, nanti kita lihat contohnya ya. Yang keempat, tidak bersama ayah dan kakek. Ayah apalagi ya, jika ada ayah dari yang meninggal masih hidup nanti kan, maka saudara perempuan sekandung tidak mendapatkan bagian, sama, terhalangi. Jika yang mayit yang meninggal itu
tadi punya ayah, maka saudaranya dalam hal ini entah adik dia, entah kakak dia terhalangi oleh ayah, bisa oleh anak laki-laki yang ketiga tadi, bisa oleh ayah yang syarat keempat. Itu para bapak. Jadi bayangkan ketika misalnya ada orang yang mengklaim saya ini kakaknya dia yang meninggal itu, kenapa saya nggak dapat bagian? Ditanya, bapak tahu bapak punya ponakan itu laki-laki, oh gitu, menghalangi. Itu kira-kira. Jadi betapapun saya adiknya, saya kakaknya, itu kan saudara namanya Pak. Maka ketika ada anak dari yang meninggal itu tadi tentang ada ayah yang bersangkutan nggak dapat. Jadi poin ketiga dan keempat ini, kalau poin ketiga anak, kalau poin keempat ayah, itu menghalangi saudara dari mayit. Ya, sekali lagi, betapapun kandung, apalagi yang seayah atau seribu bahkan lebih-lebih itu tertutup. Ya, dalil tentang ini saudara perempuan sekandung berkaitan dengan konsep kalalah yang tadi itu. Oke, di samping itu ada kalimat ini, Pak. Ini umruun halaka. Umruun halaka inilah yang sering kita lupa ya. Kalimat ini harus menjadi dasar jika seseorang meninggal. Jadi perlu dipastikan seseorang yang meninggal antara orang yang masih hidup dengan seseorang yang meninggal, kalau ditanya mana dulu yang meninggal, jangan lupa ya, mana dulu. Kenapa? Karena dari kasus yang saya bedah gitu ya, yang sebagian sudah saya konsep, sebagian sudah saya kirimkan. Seringkali banyak kasus ya menunda apa? Misalnya gini, kita lihat tadi ya, si A meninggal, anaknya dulu nih, ternyata B meninggal tahun sebut saja 2015 misalnya ya. Kemudian anak pembagiannya kan sekian waktu kemudian. Nah, data yang paling penting adalah mana yang lebih dulu meninggal sebetulnya. Karena sudah terjadi yang satu meninggalnya 2010, yang satu meninggalnya 2015. Ternyata pembagian baru hari ini 2024. Pertanyaannya, mana yang lebih dulu meninggal? Gitu. Itu yang kita lihat dalam kasus ya. Ketika idealnya kan seperti yang di awal juga dibahas. Ketika seseorang meninggal, jangan menunggu terlalu lama supaya tidak mengalami kerumitan. Itu yang nanti kita bedah kasusnya satu-satu ya. Contohnya di sini kembali lagi, ini mur'un halaka laisa lahu waladun. Jika kasusnya tidak punya anak, orang yang tidak punya anak meninggal, namanya ini kalalah. Jadi ketika meninggal tidak punya anak, itulah kalalah. Tidak punya anak itu penyebabnya kan banyak. Bisa, bukan penyebab, kemungkinannya banyak. Bisa memang mandul sama sekali, bisa meninggal duluan anak-anaknya. Jadi mungkin katakanlah awalnya punya 3 anak, meninggal semua, maka kategorinya laisa lahu walad. Sekali lagi, laisa lahu walad, tidak punya anak, kemungkinan pertama mandul memang. Satu contoh kasus nih Pak tentang mandul ya. Di tempat lain ada seseorang, ini fatal ini kalau tidak dijelaskan kepada anak angkatnya. A, B, suami istri sampai usia 40, dua-duanya guru nih Pak, guru swasta. Sampai usia 45 menikah berbelas tahun, tidak punya anak sampai usia 45. Kemudian ada orang yang menawarkan, itu ada anak yang baru, ada anak yang dibuang, itu Pak, dibuang oleh seseorang, kemudian diambil, ditawarkan, nggak jelas tentunya ya.
karena dibuang tadi nggak jelas. Demi menyelamatkan bayi, akhirnya suami istri ya sudah kami ambil, masih bayi merah, masih ada pusarnya hari-hari masih lengkap utuh gitu. Akhirnya diambil, dirawat. Nah, laki-laki lagi kebetulan yang diambil itu. Terus ya biasa diasuh sampai usia dewasa. Seiring dengan usia, A, B suami istri ini sakit dan meninggal. Salahnya adalah satu, membuat akte atas nama yang bersangkutan, B-nya itu, fatal itu. Jadi anak angkat tadi yang dipungut dari seseorang itu yang dibuang itu diganti nama B-nya ke bapak ini. Satu, fatal. Kedua, tidak diterangkan bahwa dia itu anak angkat. Akhirnya karena memang dari bayi tadi ketika dewasa mengklaim bahwa itu bapaknya, kandungnya, bahwa itu ibu kandungnya. Tidak diterangkan kepada saudara-saudara dari A, B. A suami laki-laki tidak menerangkan ke kampungnya tentang itu, begitu pula B. Padahal A, B ternyata rajin nabung, ada tanah, ada rumah, ada kos-kosan. Dampaknya apa kira-kira? Kisruh. Sehingga A, B, saudaranya itu ramai sampai hari ini nggak beres-beres. Karena kekeh bahwa anaknya itu adalah anak kandung, ditambah lagi oleh tadi. Tapi fakta-fakta menurut tetangga itu sebetulnya bukan anak kandung sampai hari ini. Nah, khawatir tindakan seperti inilah yang tadi saya bilang kematiannya zalim karena dia melanggar aturan yang mestinya dilakukan. Termasuk laki-laki ini hari ini dia menguasai tanah, rumah kos-kosan tadi. Masya Allah. Padahal sudah diterangkan Anda bukan anak kandung tapi anak angkat. Kekeh tidak tahu. Lalu ini jelas nih, banyak tetangga itu yakin karena memang begitu faktanya ya. Sayangnya perawat, jadi ini diambil dari sebuah rumah sakit ya. Perawat itu sudah meninggal juga. Tambah kacau kan? Tambah sulit saksinya. Nah itu pada Bapak ya. Jadi namanya kalalau A dan B yang meninggal tadi tidak punya anak. Kalau punya anak itu bukan anak kandung tapi anak angkat. Maka masuk kategorinya bukan punya anak. Atau poin kedua, ketika A, B meninggal, anak-anaknya meninggal lebih dulu, entah masih bayi, entah remaja, sehingga ketika mereka berdua ini meninggal sama sekali tidak ada anak, itu kemungkinan itu namanya kalalah. Maka penting dipastikan siapa dulu yang meninggal tadi ya. Dalilnya ayat ini meruun halaka. Jika seseorang meninggal, maka secara otomatis berlaku pewarisan kepada yang masih hidup. Jangan lupa di situ Bapak Ibu ya. Ini sekedar tambahan pandangan tentang kalalah menurut Ibnu Katsir. Kita ambil satu contoh kasus. Seorang perempuan meninggal. Ia meninggalkan ahli waris, saudara perempuan sekandung. Entah itu adiknya, entah itu kakaknya. Jadi perempuan meninggal, saudara yang masih hidup dan berkaitan dengan yang bersangkutan adalah saudara perempuan sekandung, satu orang ya. Kedua suaminya, ketiga saudara lelaki seayah. Berarti posisinya di bawah sekandung. 3 orang yang berkenaan dengan orang perempuan meninggal tadi. Berdasarkan data itu berarti perempuan yang meninggal itu namanya kalalah. Dalilnya tadi 4176 ini merukun halaka laisa lahu waladun. Jika seseorang meninggal dan tidak punya anak itu kalalah. Berdasarkan dalil itu berarti adakah hajibnya? Tidak ada. Anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan itu hajib posisinya. Berarti
posisinya anak saudara perempuan naik tuh ya, menjadi apa, kalau awalnya tidak bisa karena ada anak misalnya, karena tidak ada anak naik dia potensinya menjadi separuh dapatnya. Dalilnya tadi Pak, yang ini falahan nisfun, maka baginya saudara itu nisfu mata, separuh. Saudara perempuan saya ini seorang, bukan dua. Kalau dua beda lagi ya. Kalau saudaranya satu dari yang meninggal, ibu adiknya, iya. Ibu punya kakak, enggak. Ini kakak saya yang meninggal. Punya adik lagi, enggak. Itu namanya tunggal. Saudara perempuan sekandung tunggal dapatnya seperempat. Oke, yang kedua, suaminya mendapat setengah. Dalilnya ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Gitu. Illam yahullahunna walad. Ketika perempuan meninggal yang notabene adalah istri, sementara dua orang suami istri ini tidak memiliki anak, maka suami nisfu. Nanti sebaliknya, ketika suaminya dulu yang meninggal, misalnya ya, suami dulu yang meninggal sama statusnya, tidak punya anak, maka istrinya, pasangannya mendapatkan rubuhu, seperempat. Kenapa? Dalilnya sama, tidak punya anak. Loh kok beda, suami setengah, istrinya seperempat? Kan konsepnya sama, 2/1. Itu konsepnya sama ya. Jadi istri yang suaminya meninggal sementara tidak punya anak, dalilnya itu. Muncul masalahnya. Apa kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga tidak punya anak itu adalah misalnya nikah setelah nikah dengan janda, nikah dengan janda, ya, suami laki-laki tidak membawa anak, sementara istri membawa anak, maka yang kalalah itu suaminya, yang kalalah itu suaminya. Kenapa? Karena suaminya, karena laki-laki ini menikahi perempuan yang sudah punya anak, maka yang kalalah suaminya. Jadi kalalah tidak otomatis berlaku laki-laki perempuan, dua-duanya belum tentu. Karena boleh jadi seorang lelaki menikahi janda sudah membawa anak, maka posisinya tiri bukan bagi laki-laki ini, tiri kan, sehingga akan berlaku berbeda ininya hukumnya. Kalau laki-lakinya dulu alias suaminya dulu yang meninggal, berarti posisinya kalalah. Kalau contoh kasus tadi ya, yang saya kemukakan yang baru. Kalau kasusnya begitu, maka laki-laki kalalah. Tapi ketika istrinya dulu yang meninggal, bukan kalalah karena dia punya anak bawaan. Itu beda kasusnya. Itu ya. Ulangi ke sini. Jadi 1/2 istrinya, saudara perempuan sandung. Tadi alasannya kedua suaminya dapat 1/2 juga dengan alasan yang sama. Dan saudara lelaki seayah tidak mendapatkan bagian. Kenapa? Habis dibagi. Tadi habis kan? Setengah di bawah saudaranya, suaminya dulu, setengah di bawah saudaranya. Selesai sudah. Jadi kalau dibuat bagiannya seperti ini. Suami dulu dari perempuan yang meninggal tadi setengah, baru ada sisa saudara perempuan. Andai kata masih ada sisa, akan jatuh kepada saudara seayah tadi kalau ada ya. Baik, contoh kasus pertama. Yang kedua, perempuan sekandung, penjara kasus kedua. Mana kasusnya? Contoh kasusnya gini lagi ya. Perempuan sekandung 1/2 jika mayit tidak memiliki anak, tadi kembali lagi sama ya. Suami mendapatkan 1/2 karena sebab yang sama. Almarhumah tidak meninggalkan anak. Sekali lagi, ketiadaan anak menjadi peluang besar bagi saudara perempuan maupun saudara laki-laki mendapatkan bagian.
Jadi karena alasan inilah bagi orang yang rakus biasanya selalu tahu tentang hukum ini, kemudian sifat rakusnya muncul, pasti ada upaya untuk meniadakan penghalang. Mirip sinetron kan gitu. Tahu dia kalau anaknya ini masih ada, gua gak dapat bagian gitu. Maka setan memasukkan ide slop, berarti penyebab penghalangnya ditiadakan. Caranya ya mengenyangkan misalnya gitu. Karena pengetahuan itu kalau tidak dibimbing oleh akidah bisa menimbulkan kesalahan. Di sini kan tahu dia, oh berarti posisi gua ini kan adik dari kakak saya. Kakak saya hartanya sekian, berhasil ya. Kalau anak-anaknya dibiarkan ada, bahaya. Dirancang sedemikian rupa. Mungkin nggak? Mungkin di dunia nyata itu tidak apa sih yang tidak mungkin. Selama ada setan tetap bisa mendapatkan itu ya, bisikan-bisikan. Baik, contoh kasus lagi. Kalau tadi perempuan, seorang lelaki meninggal, ahli warisnya saudara perempuan. Karena memang yang menjadi pembahasan adalah saudara perempuan ya, jadi selalu ada di sini. Karena ulasannya di situ. Lelaki meninggal, yang ada atau ahli warisnya 4. Satu saudara perempuan, satu namanya, bukan 2. Seorang saudara perempuan, entah adiknya entah kakaknya, bisa jadi. Jadi kalimat saudara perempuan itu menunjukkan 2 kemungkinan, bisa kakaknya, bisa adiknya. Satu ya, seorang tunggal, istrinya masih ada, ibunya masih ada, pamannya masih ada. Berarti yang tidak ada jangan disebut. Ini yang masih ada, berarti meninggal duluan itu maksudnya ya. Nah, berdasarkan dalil yang tadi, saudara perempuan sekandung, mungkin dari istri dulu ya supaya lebih mudah. Istri dulu sebab yang terdekat mendapatkan 1/4. Tadi dalilnya 4 ayat 12 surat An-Nisa, bahwa ilam yakul lakum walad, jika suami yang meninggal itu tidak punya anak, falahunna rubu'u, maka pasangannya mendapat ar-rubu' 1/4. Tuh, sekarang ibu ya, ibu mendapatkan 1/3, mendapatkan as-sulus. Dalilnya sama, surat 4 ayat 11 juga, bahwa fali ummihis sulus, ibunya mendapatkan 1/3. Ilam yakul lahu, jika dia tidak punya anak, fali ummihi, maka ibunya as-sulus. Dalilnya sama, tidak punya anak. Karena kasusnya tadi ya, kalau bapak ibu perhatikan kan tidak ada anak di sini kan, adanya saudara perempuan, adanya istri, adanya ibu, adanya paman. Nggak ada di situ kata-kata anak laki-laki. Kalau anak laki-laki tutup semua, seperti yang sudah diulang-ulang. Anak perempuan ikut juga mempengaruhi ya. Yang ketiga adalah saudara sekandung. Saudara sekandung tadi mendapatkan falahan nisf ya. Kembali ke 4176 tadi, bahwa ini merukun halaka, jika seseorang meninggal laisa lahu walad, tidak punya anak. Nah kan sini tidak ada kasusnya, tidak ada data anaknya, maka falaha nisfu ma tarak, saudara perempuan itu separuh. Mungkin tadi bilang, kok enak kita berseparuh. ya gimana ayat yang bicara? Kok enak ya. Makanya tadi saya bilang, ketika orang tahu masalah ini tak dibimbing oleh akidah, tadi kan, wah ini harus berbuat sesuatu, dukun ini harus dibunuh ini lewat santet, kan tidak jadi Pak. Kita nggak tahu caranya. Jadi pengetahuannya itu justru mendorong dia berbuat zalim tadi kan.
Tapi kalau pengetahuannya, oh ya astagfirullah, ya bagaimana Allah sajalah itulah hidup. Ketika tidak ada rasa takut tentang azab Allah, maka pasti nafsu ini liar. Amma man khawfa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang takut kepada azab Allah akan berikhtiar maksimal untuk mengendalikan hawa nafsunya. Kalau tidak, sudah ya. Itu. Nah, kemudian pamannya, adakah penghalang haji bagi paman? Tidak ada. Anak laki-laki tadi tidak ada. Ayah tidak ada. Berarti kalau memang ada sisa berkemungkinan, tapi kebetulan tidak ada sisa dari sisi perhitungannya ya. Maka hasilnya seperti ini. Nah, mungkin lebih di sini ya. Tetapi cara penghitungannya nanti bisa disesuaikan lewat metode. Karena di sini kan ada kelebihan kan Pak. 1/4 tadi sudah seperdua, 1/4, 1/3 kan lebih kan. Kalau menggunakan asal masalah ya 6 tambah 7 kan 13. Nah itu nanti proses penghitungannya smoothing istilahnya ya, atau adjustment itu nanti pada ada metode tersendiri. Yang pasti paman tidak dapat karena habis dibagi nanti. Baik, itu para bapak dan ibu. Kemudian bisa juga tadi dalil ini yang saya masukkan ya. Jadi tadi sudah dibilang Anissa ini dalil untuk ukhtun, untuk saudara tadi ya. Adapun laisa lahu itu syaratnya tidak punya anak, maka ukhtun saudara perempuannya falaha kembali ke perempuan. Kalau hu baru laki-laki ya. Falaha nisfun, baginya 1/4. Adapun walahunna menunjuk ke perempuan, berarti istri. Walahunna rubu'u, mendapatkan 1/4 mimma taraktum, dari tirkah suaminya. Kalimat ilam yakul lakum walad ini syaratnya. Jika kalian yang laki-laki tidak punya anak, itu jelas ya. Kemudian kalau ibu ayat 11, fali ummihi sulus fa ilam yakun, jika yang meninggal ilam lam yakun artinya tidak memiliki lahu walad, maka bapaknya atau ibunya. Nanti kalau bapaknya ada sama dengan ibunya. Ketiga as-sulus itu gambarannya para bapak ya. Jadi kasusnya ini kan yang dibahas saudara perempuan, maka otomatis yang menjadi fokusnya ke situ ya pasti dapat ya saudara perempuan. Kesimpulan untuk saudara perempuan. 1. Saudara perempuan mendapat 1/2 alias nisfu tadi ya. Syaratnya tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu, tidak ada ayah. Itu kesimpulan pertama untuk saudara perempuan. Kedua, nah mungkin ini lebih di dalam pembahasan yang lain nanti ya. Saudara perempuan berkemungkinan mendapat 2/3. Kalau tadi kan tunggal ya, saudara perempuannya tunggal, seperti anak perempuan tunggal kan. Nah, tapi kalau lebih dari 2 alias fauqa ismatain tadi, maka kemungkinannya 2/3. Mungkin dalam kasus lain nanti ya. Yang ketiga, mendapatkan asobah, tidak mendapatkan farm, sisanya diambil semua, berkemungkinan kalau bersama saudara lelaki sekandung. Jadi apa namanya ya, saudara itu kakak beradik gitu. Ada laki-laki, ada perempuan, maka ini namanya asobah dengan perhitungan sama. Yang laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Baik, yang keempat, bisa mendapatkan asobah bila bersama anak atau cucu perempuan ya. Anak atau cucu perempuan, tidak bukan anak laki-laki ya. Sebab kalau anak laki-laki tadi menutup semua ya. Kalau anak perempuan tetap ada kemungkinan. Itu. Dan yang kelima,
mendapat bagian asoba bila bersama kakek. Sangat sulit, mungkin jarang ya, karena biasanya kakek itu dengan usia yang sepuh mungkin tidak ada duluan, pasti duluan. Meskipun demikian, mungkin saja kalau ada orang yang usianya di usia panjang. Itu para bapak tentang saudara. Nah, sebelum melanjutkan yang ini, saudara perempuan seayah ya. Tadi kan sekandung ya. Jadi urutannya itu sekandung, seayah, seibu. Yang paling ujung itu seibu. Nah, yang seibu ini potensinya mengecil. Kecuali yang ini gak ada, semua gak ada baru dapat. Maka mereka ini paling jangan berharap dulu deh. Sebab kecil kemungkinannya, meskipun kecil tetap ada potensinya ya. Baik, untuk melengkapi saya akan membahas yang pada kasus yang keempat ya. Karena kemarin baru 3 dan sudah saya kirim filenya. Ini yang bapak di antara bapak tanyakan ya. Yang keempat, seorang lelaki suami wafat, saya sebut lelaki ya, atau suami. Ia meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak perempuan. Ayah ibunya selesai. Berarti yang ada apa? Cuman 2 kan? 1 istri dan anak perempuan. Nah, anak perempuan tadi apa kalimatnya? An-Nisa ayat 11, fa in kunna nisaan fauqasnataini. Itu dalilnya. Jika perempuan itu lebih dari 2 atau 2 ke atas, ini berapa? 4. Berarti dalilnya itu fauqa isnatain. Jadi ayah sudah meninggal ya. Oke, data itu ya, sebelum dihitung data itu. Kemudian data lain mengatakan lelaki itu yang tadi yang meninggal ternyata mempunyai saudara lelaki seayah. Jadi lelaki yang meninggal tadi punya saudara lelaki seayah, bukan sekandung. Berarti posisinya tadi ya di bawah sekandung. Saudara lelaki seayah ini memiliki seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Nah, tentang saudara lelaki seayah tadi udah jangan diambil dulu, nanti bingung bapak. Sebab kasusnya lain itu. Kita yang ingin ditanyakan kan bagaimana bagaimana ini dan 4 anak perempuan kan. Kecuali nanti kita lihat ya. Saudara, maksudnya saudara lelaki, anak dari saudara lelaki ini gak usah dihitung dulu. Tapi tetap dihitung dia ya, karena boleh jadi ada kemungkinan ketika tidak ada ya. Oke. Data lain, selain saudara lelaki seayah, masih ada 2 orang saudara perempuan seayah. Berarti berapa tuh Pak saudaranya? 3. Saudara lelaki yang seayah 3. 1 laki-laki, 2 perempuan. Itu kasusnya. Tapi 2 orang saudara perempuan saya itu sudah meninggal. Ya tadi 2 orang saudara perempuan sudah meninggal. Ini saya buat kisahnya, saya kali buat redaksinya berdasarkan peta ya, supaya jelas. Saya buat kalimat ini. Sebut saja A dan B. Jadi A dan B perempuan dua-duanya sudah meninggal. Saudara perempuan saya yaitu A yang perempuannya sudah meninggal memiliki 3 anak perempuan, 1 orang anak laki-laki. Yang A punya 4 anak, 3 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Sedangkan B yang juga sudah meninggal, saudara perempuan seayah dari lelaki yang di atas itu punya 4 anak laki-laki dan 1 perempuan, berarti 5 ya. Nah, kasus ini kita pecahkan satu-satu sebetulnya. Karena yang fokusnya bukan ke sini dulu, bukan ke A dan B, yang posisinya saudara perempuan dari yang di atas tadi ya. Karena akan bingung kalau kita langsung itu dulu. Kita kembali dulu ke atas tentang bagaimana hak istri dan 4 orang anak tadi kan yang di atas itu. Nah, ini kita coret karena memang sudah meninggal. Ada lagi data. Lelaki itu juga mempunyai seorang saudara seibu.
Panjang lagi tuh Bang. Tadi kan saya sekandung nggak ada, ya. Tadi kan ada nggak yang sekandung? Ada nggak yang sekandung? Nggak ada. Yang adanya saya. Terus turun ke bawah 1000. Berarti tetap berkemungkinan ya. Lelaki seorang saudara 1000 itu ada kemungkinan. Nah pembahasannya gimana? Sebelum ke sana, saya agak panjang ya. Saudara 1000 yang tadi 2 orang anak lelaki sebut saja A dan B, maksudnya punya ya. Nah tapi sudah meninggal sama aja, coret lagi berarti ya. Nah saudara lelaki 1000, maka masih hidup yang mempunyai 2 orang anak lelaki dan 1 orang anak perempuan. Mungkin kalau nggak dimulai satu-satu, beliau tiba-tiba sebab panjang kasusnya. Adapun saudara lelaki 1000 B sudah meninggal, ia mempunyai 1 orang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan. Nah, masing-masing A dan B itu di kasus sendiri, apalagi dia sudah meninggal. Berarti nanti generasi berikutnya naik ke atas berkemungkinan mendapatkan sesuatu. Maka supaya nggak bingung, kita harus pilah-pilah ya satu-satu. Ini kita coret dulu. Adapun 2 orang saudara perempuan 1000, sebut saja C dan D karena ada 2 orang sudah meninggal juga. Itu makanya semakin lama pembagiannya, maka data-data seperti ini berkemungkinan numpuk. Itu yang membuat jadi gimana statusnya ini? Bukan dia nggak bisa insya Allah dengan syarat setiap orang yang ada di dalamnya harus ikhlas, rela, ridho, diatur oleh tadi fakta bid'ah, oleh syariat yang ada. Terus bagaimana nih penghitungannya? Barulah kita hitung nih ya. Jawabannya tadi kan lelaki meninggalkan seorang istri ditambah 4 anak ditambah saudara tadi kan. Nah kita lihat dulu untuk anak dulu. Karena ada anak, istri mendapatkan 1/8. Kembali lagi dalilnya ayat 12. Fa in kana lakum waladun, jika kalian yakni laki-laki dan meninggal tadi lawaladun punya anak, falahuna sumulu mimma taraktum, maka istri yang ditinggal suaminya dari tilka itu 1/8 as-sumun ya. Apa dalilnya tadi punya anak gitu ya. Yang kedua, adapun 4 orang anak karena masuk kategori fa in kunna nisaan fauqas natain, karena dalilnya di atas 2, maka sulusa ini sulusa 4 orang anak perempuan itu 2/3, dalilnya fauqas natain, di atas 2, 4 tadi itu ya. Nah muncul masalah karena tidak ada penghalang. Kan penghalang itu 2 paling mutlak ya, anak laki-laki, ayah. Sudah tadi saudara sekandung tidak ada, berarti lewat nggak? Lewat ya. Nah saudara tadi kan ada ya, saudara sebapak ya yang jadi Pak. Ini saudara sebapak. Nah ini saya. Nah saudara saya berapa dari Pak? 3 ya, laki-laki 1, 2 perempuan. Namun 2 perempuan sudah meninggal, berarti dapat belum? Enggak. Kan yang namanya waris bentuk yang hidup. Jadi yang sudah meninggal dapat, berarti hanya saudara laki-laki seayah yang masih hidup, bukan perempuan tadi. Itu gambarannya. Sehingga ini penjelasannya Pak ya. Karena tidak ada anak kandung laki-laki, asumsi tidak ada bukan berarti harus punya anak terus meninggal, enggak. Boleh jadi tidak lahir ya. Ayah juga tidak ada, kakek tidak ada,
cucu lelaki tidak ada dari data yang tadi ya. Saudara kandung lelaki dan perempuan dari pewaris berpeluang tadi, tapi itu pun ada nggak saudara kandung tadi? Nggak ada, maka turun gitu. Maka turun saudara lelaki dan perempuan saya berpeluang mendapatkan bagian itu. Gimana caranya? Saudara lelaki saya adalah asoba, sisa dari pembagian apa tadi? Istri 1/8, anak 4 itu 2/3. Nah kalau masih ada sisa, sudah diambil oleh saudara lelaki saya kalau masih ada sisa. Itu jawabannya. Namun, nah di sini ketika masih ada setelah diambil sisanya, diingatkan nih baik istri ataupun 4 orang anak perempuan dan saudara lelaki saya, ada anak dari saudara perempuan 2 orang perempuan saya yang punya anak tadi kan, maka sebaiknya ikuti ayat ini, berilah bagian, mungkin sedekah atau hadiah, jangan dibiarkan mereka melongo gitu. Aduh enaknya ini dapat kita enggak. Pakailah ayat ini, karena boleh jadi saat penghitungan atau pembagian hadir mereka terus hanya nonton kelemot batul mana dapat dia enggak. Nah pakailah Quran ini, farzuquhum minhu, berilah mereka darinya. Dari mana? Dari bagian yang mereka peroleh. Tetapi ini enggak ada aturannya harus setengah, enggak, bebas, tauan, namanya juga hadiah atau sedekah ya. Itu kasus yang saya bedah yang ini ya. Barangkali sampai sini dulu tentang pembahasan ini, tentang bedah kasus, nanti saya kirim lagi ya. Ada yang tanyakan mungkin Pak? Ya. Tadi kan membahas yang dapat setengah itu kalau pakai kalau ya, kalau hijabnya hilang. Ya. Nah, adakah yang dapat setengah tanpa kalau siapa saja? Maaf kalau ini kalau pernah dibahas. Oke. Kalimat in itu selalu disebut di dalam Quran. Selain yang disebutkan tadi bahwa setengah itu enggak ada kalau tadi Bapak kan tanpa kalau. Misalnya paling hanya suami yang mendapatkan 1/2 tanpa kalau. Itu pun sebetulnya ya tanpa kalau mungkin suami, karena istri enggak ada setengah. Istri itu paling tinggi 1/4. Itu tanpa kalau 1/4 ya. Kalau suami tanpa kalau alias tanpa syarat cuma 1 suami, yang lain enggak ada. Tetapi kalau anak juga bukan setengah, bisa semua. Misalnya anak laki-laki enggak setengah dia, kalau enggak ada yang lain udah ambil semua. Jadi cuma 1 suami saja, setahu saya. Kalau kalimatnya in, lamnya enggak berlaku. Itu kalimat in itu setahu saya di dalam ayat An-Nisa tadi 11 maupun 12 selalu ada kata in kana lahu atau ilam yakul lahu. Itu pada kalimat kepadanya. Terima kasih. Sama-sama. Ustaz, terkait tadi yang ke-1 itu yang dibagi adalah harta perempuan. Mungkin dulu pernah ditanyakan juga, tapi saya ingin mengklarifikasi. Pertama, bagaimana menetapkan harta perempuan. Kedua, bagaimana jika perempuan meninggal belum dibagi antara suami dan istri? Apakah itu gugur harta perempuannya atau ada wakil yang untuk menetapkan kesepakatan pembagian? Dalam Islam tidak boleh menetapkan sesuatu, pertama tanpa kerelaan, tanpa keriduan. Kedua tanpa saksi.
Jadi sebaiknya memang ada saksi, ada unsur keriduan. Untuk kasus pertama misalnya, bagaimana menetapkan, lagi-lagi barangkali kalau tidak ada data dari awal mengenai ini harta istri, ini harta suami, alias menjadi bersama bareng gitu ya, barangkali suaminya yang itu mungkin berapa rasionya, sulit untuk memastikan. Boleh jadi nggak ada, ya kalaupun nggak ada silakan aja. Nggak ada sih, saya nggak punya. Yakin Pak? Yakin? Ya sudah, kalau gitu apa yang mau diwariskan kalau memang nggak ada gitu. Kalau dalam implementasi misalnya dalam Ya. keadaan normal, istri meninggal lebih dulu, mempunyai harta berapapun nilai hartanya, apakah suami perlu menetapkan hak istri, atau biarkan saja menjadi semuanya hak suami? Tetap Pak, harus dipisahkan, ditetapkan. Kalau misalnya kasusnya adalah suami dulu istri dulu yang meninggal, berapapun tirka aset istri yang meninggal tadi, bukan persoalan jumlahnya, supaya tidak tadi kacau, maka pisahkan dulu, keluarkan. Katakanlah masih bareng, maka dipisahkan dulu secara hakiki bahwa ini harta istri saya, sudah strict, oke Pak, sepakat ya? Ya. Dan itulah kemudian keluarkan. Nah, dari yang milik harta istri secara pasti silakan bagi untuk dia atau untuk, sekali lagi kasusnya kemarin tadi, kalau tidak punya anak berarti adik atau kakak dari istri punya hak. Nah, mengapa perlu dipisah? Karena boleh jadi kalau kasusnya tidak punya anak, atau kalau kasusnya anak laki-laki alias penghalang tidak ada, maka kembali tadi Pak, saudara, adik, kakak, istri yang meninggal itu kemungkinan. Kalau misalnya nggak dipisah, saya khawatir kembali ke zalim suaminya itu, karena hak adik-adik istri ditahan. Padahal dia punya tuh kakak saya, pasti rame Pak. Kalau begitu pasti rame. Oh gimana ini kok kakak saya kan nggak ada. Itu berapa itu kali? Itu kira-kira tetap harus dipisahkan. Baik, mungkin satu kasus yang kita bedah hari ini, kasus kelima sedang saya uraikan ya. Demikian para bapak, barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkala kepada unik Pak. Pakai kalau